Saudara Menteri BUMN Erick Thohir hari ini resmi mengumumkan pembentukan holding dan juga subholding di tubuh PLN sebagai langkah percepatan transformasi PLN. Keputusan ini didasari pada kondisi dalam merespons ketidakpastian rantai pasok dunia dan juga sebagai upaya dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Hal ini disampaikan Menteri BUMN dalam konferensi pers yang dilakukan di Gedung Kementerian BUMN Jakarta pada Rabu siang. PT PLN nantinya akan menjadi holding yang berfokus pada transmisi listrik dan pemasaran, sementara subholding Power PLN akan berfokus mengkonsolidasikan segala urusan terkait pembangkit, termasuk nantinya keputusan mengenai penanganan PLN batubara. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV ada Dipo Nurbahagia. Dipo, apa yang mendasari Kementerian BUMN berencana membentuk holding dan juga subholding di tubuh PLN dan apa efeknya untuk masyarakat? Iya, kalau kita dasari kepada apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada konferensi pers yang hari ini, memang setidaknya ada dua alasan utama kenapa pihaknya ataupun Kementerian BUMN ini pada akhirnya melakukan percepatan transformasi di tubuh PLN. Yang pertama adalah ini sebagai bentuk respon dan juga pemanfaatan kondisi dunia, karena Erick Thohir menilai bahwa saat ini tengah terjadi ketidakpastian rantai pasok dunia yang tentunya ini harus direspon betul, baik itu oleh Kementerian BUMN sebagai induk dari perusahaan negara dan juga tentu oleh PLN itu sendiri. Kemudian juga yang kedua, alasan mengapa pada akhirnya transformasi PLN ini dilakukan percepatan pada awal tahun 2022, karena juga Erick melihat bahwa potensi energi baru terbarukan di Indonesia, kaitannya dengan sumber daya alam Indonesia, tentu ini harus dikembangkan dan juga dimanfaatkan. Ini tentu sejalan dengan visi misi yang kemudian beberapa kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan, yang menyebutkan bahwa tentu Indonesia harus bisa mengolah sendiri energi baru terbarukan untuk tentunya memberikan keuntungan kepada negara Indonesia. Lantas, Warren dan juga saudara, bagaimana kemudian bentuk transformasi di tubuh PLN setidaknya sampai dengan hari ini? Tadi sudah disampaikan, baik itu oleh Menteri BUMN ataupun oleh Wakil Menteri BUMN, yang menyebutkan untuk saat ini ada dua pembentukan awal. Yang pertama adalah holding dan juga subholding di tubuh PLN. Untuk holding itu sendiri tentu masih akan dikuasai ataupun masih akan dipimpin oleh PLN itu sendiri sebagai induk perusahaan listrik negara ataupun sebagai induk sumber listrik negara, yang nantinya tentu masih akan berfokus kepada pengembangan transmisi listrik dan juga retail. Walaupun dalam beberapa waktu terakhir sempat ada wacana juga akan dibentuk subholding pemasaran ataupun retail, tetapi nampaknya untuk saat ini hal tersebut belum diambil oleh Kementerian BUMN. Sementara untuk subholding power plant ini akan berkecimpung ataupun akan berfokus untuk mengkonsolidasi anak-anak perusahaan PLN yang kemudian juga berkecimpung di dalam urusan pembangkit listrik, untuk tentunya nanti akan dikonsolidasikan. Seperti misalnya juga pengembangan batu bara, kemudian juga energi baru terbarukan, yang kalau kita sempat kutip dalam beberapa kali statement yang kemudian disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, nasib PT PLN ataupun PLN batubara ini juga nampaknya masih belum diputuskan, karena masih ada dua opsi, apakah kemudian nanti akan dilakukan merger ataupun akan ditiadakan. Tentu ini masih harus melalui proses pertimbangan yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN, apakah nanti akan masuk ke dalam subholding power plant ataupun pembangkit, atau bagaimana nanti mekanisme, tentu masih kita harus tunggu. Yang menarik dibahas juga, tadi kami sempat menanyakan secara langsung apa sebenarnya keuntungan dari dibentuknya holding dan juga subholding di tubuh PLN. Tentu sejumlah keuntungan di tubuh PLN itu ada, seperti misalnya adanya optimalisasi dan juga efisiensi yang tentu juga nanti ini akan berpengaruh kepada biaya produksi listrik itu sendiri. Tetapi tentu pertanyaannya adalah apakah ada keuntungannya bagi masyarakat? Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa keuntungan bagi masyarakat memang dia ataupun ia tidak menjawab secara tegas bahwa akan adanya penurunan tarif listrik bagi masyarakat, tetapi tentu yang akan diupayakan adalah di mana subsidi nanti akan diberikan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Artinya tentu dari segi tarif ataupun pembayaran listrik ini akan ada upaya untuk kemudian memetakan kembali dan juga memberikan subsidi
tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Lebih lengkap terkait dengan statement ini kami akan hadirkan kepada Anda, Waro dan juga saudara, statement Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Justru kenapa kita melakukan mapping ini? Supaya ke depan bisa menggambarkan juga secara real mana masyarakat yang perlu disubsidi, mana yang tidak perlu disubsidi. Ingat, karena COVID ini defisit anggaran sangat besar. Artinya apa? Pemerintah harus mendapatkan pendanaan lebih besar tidak hanya dari pajak. Terima kasih fiscal perdagangan kita meningkat sampai 34 miliar, itu terbesar selama ini. Nah, tentu subsidi ini juga harus lebih efisien dan tepat sasaran. Awal tahun 2022, Waro dan juga saudara, nampaknya menjadi fokus BUMN untuk kemudian betul-betul melakukan transformasi di tubuh PLN itu sendiri. Karena kalau kita melihat dari awal tahun, pada awal bulan Januari ini sudah ada sidak yang dilakukan oleh Menteri BUMN dengan Menteri SDM, kemudian juga ada restrukturisasi di dalam jajaran direksi PLN itu sendiri, dan pada hari ini percepatan transformasi di tubuh PLN ini dilakukan dengan membentuk holding dan juga subholding. Tentu kita akan melihat, Waro dan juga saudara, bagaimana kemudian tahapan-tahapan selanjutnya dan kemudian keputusan apa yang akan diambil ke depan untuk setidaknya memperbaiki PLN yang kita tahu juga masih memiliki utang senilai 500 triliun rupiah. Waro. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari Gedung Kementerian BUMN yang terkait dengan rencana dari Kementerian BUMN ini untuk membentuk holding dan juga subholding di tubuh PLN. Terima kasih Dipo.